Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Konflik bersenjata antara KKB dan aparat keamanan di Kabupaten Puncak membuat ribuan warga mengungsi. Terlibat kasus narkotika, 2 polisi yang bertugas di Polresta Jayapura dipecat. Bawang merah mahal, penjual makanan siap saji ketar-ketir karena omset menurun. Jumlah warga yang mengungsi akibat konflik bersenjata antara aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua Tengah terus bertambah. Hingga pekan ini jumlah pengungsi mencapai 48.000 jiwa. Mereka berasal dari 6 distrik, yakni Distrik Sinak Barat, Bina, Distrik Pogoma, Distrik Gome, Gome Utara, dan Distrik Omukia. Sebagian besar pengungsi adalah anak-anak, perempuan, dan lansia. Mereka memilih meninggalkan kampung halamannya karena takut menjadi korban. Pelaksana tugas Sekda Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni mengatakan, sejak konflik pecah beberapa bulan lalu, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan makanan dan obat-obatan. Namun bertambahnya jumlah pengungsi membuat pemerintah mulai kesulitan. Pemerintah Kabupaten Puncak meminta aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata segera menghentikan konflik bersenjata agar ribuan warga ini bisa pulang ke kampung halamannya. Ini pengungsi kurang lebih hampir 18.000 ada di sini. Pemerintah sudah bikin tenda, kemudian masyarakat pengungsi sampai hari ini belum pulangkan mereka ke kampung halaman mereka masing-masing, mereka masih ada. Kami sudah memberikan bantuan. Bagi yang sakit, misalnya lansia, anak kecil, ibu-ibu hamil, dari Dinas Kesehatan juga kita sudah arahkan untuk pengobatan. Terakhir saya mau pesan, menyampaikan pada pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah pusat dalam hal ini kementerian lembaga, dari Dinas Kesehatan, dari Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Sosial, ada kerinduan untuk membantu kami berupa bantuan makanan. Kapolda Papua Tengah Brigjen Alfred Papare memastikan kehadiran TNI dan Polri untuk memberikan jaminan keamanan kepada warga dan meminta masyarakat untuk bekerja sama. Kamtibmas memang tentu pasti ada eksesnya. Ya. Nah, ekses ini karena mungkin masyarakat kita yang belum memahami apa tujuan pemerintah, khususnya TNI Polri dalam menjaga situasi Kamtibmas. Kita tahu bahwa kelompok yang berseberangan dengan pemerintahan saat ini masih tetap eksis. Nah, siapa yang harus berhadapan dengan mereka? Tentu TNI dan Polri. Nah, masyarakat yang mungkin ada di sekitar lokasi mereka berada itu, ya kita hanya bisa menghimbau supaya berkolaborasi nanti kerjasama dengan pemerintah, bagaimana kita bisa mengurus mereka, sehingga kita meminimalisir tidak ada korban jiwa dari masyarakat sipil. Artinya masyarakat kenapa mengungsi? Karena memang mereka tidak mau jadi korban, kan? Karena kelompok itu ada di kampung mereka, kan? Dan mereka tinggalkan kampung juga, mereka datang baik-baik sama teman-teman kita TNI di posko itu, bahwa mereka titip kampungnya, mereka keluar dulu. Saat ini ribuan pengungsi ini masih bertahan di beberapa lokasi pengungsian seperti Distrik Sinak, Ilaga, dan Kabupaten Mimika. Mereka terus mengharapkan bantuan makanan dari pemerintah daerah. Konflik bersenjata di Kabupaten Puncak meningkat sejak 2 bulan terakhir. Operasi penegakan hukum yang dilakukan aparat gabungan Polri dan TNI membuat ketakutan warga. Dan sebaliknya, teror yang dilakukan KKB juga membuat warga tidak nyaman berada di kampungnya.
Arthur melaporkan dari Puncak, Papua Tengah. Tim Opsnal Gabungan Polsek Jayapura Selatan yang dibantu tim Resmob Numbai meringkus seorang pria karena melakukan ruda paksa dan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang penjual kerupuk di kawasan Ring Road Hamadi, Kota Jayapura. Korban adalah seorang wanita penjual kerupuk. Saat kejadian, pelaku memanggil korban dan meminta membawa dagangannya ke sebuah rumah karena sudah ditunggu pacarnya untuk membeli kerupuk. Rupanya itu hanya modus pelaku yang begitu korban berada di dalam rumah kosong, pelaku langsung melancarkan aksinya dengan meruda paksa pelaku serta meninggalkannya dalam keadaan terluka akibat dipukul dengan batu di kepala. Pelaku bahkan membawa kabur ponsel korban. Pelaku diringkus polisi saat berada di Pasar Hamadi pada hari Selasa. Tersangka mengatakan bahwa pacar saya mau beli pinang. Kemudian mengajak korban menuju ke rumah kosong lantai 2 di Kampung Tobati. Kemudian setelah korban mengikuti tersangka, lalu tersangka menawarkan beberapa harga jualan korban. Salah satunya adalah kerupuk, terus ada sebagian pinang. Kemudian korban mengatakan bahwa harga jualan saya 20.000. Tidak lama kemudian tersangka mencekik korban lalu membanting korban, terus dipukul pakai tangan sebanyak 4 kali. Korban dipukul pakai tangan sebanyak 4 kali. Setelah itu korban pingsan. Pelaku merupakan residivis kasus serupa dan pernah menjalani hukuman di lapas selama 6 tahun. Saat ini pelaku berada di ruang tahanan Polsek Jayapura Selatan dan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pemerkosaan, penganiayaan, serta pencurian dengan ancaman hukuman penjara di atas 15 tahun. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polresta Jayapura Kota menggelar upacara pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap 2 personelnya. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Fredrikus Maklarimbon pada hari Rabu. Dari 2 polisi yang dipecat, hanya 1 polisi yang berhasil dihadirkan. Kedua polisi terlibat kasus narkoba dan sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Jayapura dengan hukuman di atas 8 tahun penjara. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Fredrikus Maklarimbon mengatakan pemecatan 2 polisi ini sebagai peringatan kepada polisi lain agar bekerja profesional. Untuk ke depan, hal ini tidak terjadi lagi di Polresta Jayapura. Harapan besar saya supaya Kapolresta kepada semua jajaran Polresta Jayapura akan bisa memperbaiki diri, tetap disiplin dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Tidak ada pekerjaan yang berat di kepolisian ini, sebenarnya kepada mau dan tidaknya. Oleh karena itu kita mohon kepada para perwira juga untuk bisa memberikan kontrol waskat kepada seluruh personil yang ada di unit kerja. Kapolres juga mengingatkan anak buahnya agar tidak bertindak sesuka hati saat menjalani kehidupan pribadi dan terus menjaga wibawa menjadi anggota Polri. Polisi diimbau bekerja disiplin dan jika ada polisi yang ingin keluar dari kepolisian, silahkan mengajukan pengunduran diri resmi sehingga tidak menjadi beban institusi penegakan hukum. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Rencana penataan kawasan Pantai Lampu 1 dan Pantai Binaloka di Merauke, Papua Selatan oleh pemerintah daerah mendapat penolakan dari para nelayan. Penataan ini dimaksudkan untuk membuat kawasan pantai lebih indah dan asri sebagai bagian dari pengembangan wisata bahari. Namun para nelayan menolak rencana pemindahan perahu-perahu mereka ke lokasi khusus yang telah ditentukan pemerintah. Mereka beralasan lokasi yang baru terlalu jauh dan sulit diawasi dari rumah, berbeda dengan saat ini yang langsung tambat di sekitar pesisir. Kasihan masyarakat jauh dari rumah kan, keamanannya barang-barang itu yang tidak bisa dijaga setiap
hari, siang malam, 1 kali 24 jam itu kan orang-orang yang mau merusak barang-barang itu banyak. Jangan sampai ada yang dicuri. Jadi artinya keberatan ya? Ya, artinya keberatan lah. Penolakan juga datang dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Papua Selatan. Ketua HNSI Taufik Latarisa meminta agar pemerintah meninjau kembali rencana tersebut demi keamanan dan kenyamanan nelayan. Terkait dengan kapal-kapal kecil ini maupun kapal-kapal besar yang mungkin tidak mengganggu aktivitas-aktivitas yang lain. Karena memang lampu satu ini juga bukan hanya dari sisi penangkapan udang maupun labu, tapi juga ini kan merupakan, saya lihat ke depan ini pesisir lampu satu juga ini merupakan titik sentral orang Merauke berkumpul untuk berlibur, ya? Bersantai, sehingga mungkin harus semua pihak dalam hari ini, pemerintah daerah, masyarakat, nelayan harus dikumpulkan, didiskusikan bersama sehingga penataan ini tidak mengganggu dan tidak merugikan nelayan ataupun pemerintah setempat. Kawasan Lampu Satu Merauke merupakan lokasi favorit warga untuk berwisata karena Pantai Lampu Satu merupakan satu-satunya pantai yang berada di tengah kota Merauke sehingga mudah dijangkau. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Res Narkoba Polda Papua berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu di distrik Moratami, Kota Jayapura. Pengedar sabu-sabu Rian Hamdan ditangkap di Jalan Hajarut Aswad, Kampung Bugis. Pelaku diringkus polisi setelah anggota Opsnal menerima informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkoba di lokasi tersebut. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 5 bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi sabu-sabu. Petugas kemudian menggeledah rumah Rian dan kembali menemukan 17 bungkus paket sabu-sabu siap edar beserta timbangan digital. Total barang bukti yang ditemukan polisi berjumlah 37 gram. Dir Narkoba Polda Papua Kombes Alfian mengatakan pelaku sudah 2 kali kabur dari lapas narkotika Doyo Sentani, Kabupaten Jayapura, dan terus melakukan perbuatan yang sama. Yang bersangkutan pernah kita tangkap yaitu 2015 dan 17 yang vonis hukumannya 9 tahun 6 bulan. Yang kita kenakan pasal 114 dan ayat 2, 112 ayat 2 tentang narkotika, pasal 35 tahun 2009. Atas perbuatannya, Rian dijerat pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dua pengedar narkotika jenis ganja ditangkap Polres Fakfak di Pelabuhan Laut Fakfak, Papua Barat pada hari Senin. Kedua pelaku diringkus saat akan berangkat ke Kabupaten Manokwari. Ganja yang disita langsung dimusnahkan dengan cara dibakar, disaksikan langsung oleh kedua tersangka. Dari pengakuan tersangka, ganja yang dijual di Kabupaten Fakfak mereka dapatkan dari rekannya di Kota Jayapura. Para penumpang yang dicurigai sebanyak 2 orang setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap 2 orang penumpang yang dicurigai, didapati barang berupa ganja di dalam saku celana yang bersangkutan terduga kemudian diamankan oleh anggota atau Satuan Res Narkoba Polres Fakfak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Polres Fakfak juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila melihat hal-hal mencurigakan,
terkait peredaran narkoba. Edi melaporkan dari Fakfak, Papua Barat. Harga bawang merah terus melonjak naik. Saat ini harganya mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang merah ini tentu menjadi masalah bagi pemilik warung makan di Merauke, Papua Selatan. Mereka khawatir kenaikan harga bawang merah ini akan menggerus keuntungan mereka. Seperti yang dialami Suminah, pemilik warung di Jalan Raya Mandala, Merauke. Setiap hari ia membutuhkan 5 kg bawang merah untuk membuat makanan. Dengan harga bawang merah saat ini, Suminah cemas usahanya akan gulung tikar. Ya, kita mudah-mudahan kedepannya harga bawang bisa turun, Bapak. Soalnya kita harga sayuran juga mahal, harga semua mahal. Kasihan rakyat yang kecil itu. Nah, kalau bawang merah ini mahal, gimana untuk rasanya? Apa dikurangi penggunaannya atau gimana? Tidak, Bapak. Kalau kita mengurangi bumbu, berarti kita rasa nanti berkurang. Berarti untungnya aja yang berkurang ya? Iya. Karena mahal ya? Iya. Setiap hari menggunakan bawang berapa banyak, Ibu? Kira-kira kalau ada pesanan ada apa ya hampir 5 kilo. 5 kilo per hari ya? Ya. Saat ini Suminah dan pedagang lainnya belum berani menaikkan harga makanan karena khawatir pelanggan mereka akan lari. Suminah berharap pemerintah daerah bergerak cepat dan menurunkan harga bawang merah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. SMP Negeri 2 Merauke di Jalan Brawijaya merupakan salah satu sekolah favorit. Banyak orang tua murid yang ingin anaknya bersekolah di SMP Negeri 2 Merauke. Saat ini SMP Negeri 2 tengah melakukan daftar ulang atau registrasi bagi calon siswa yang lulus. Ketua Panitia Penerimaan memastikan banyak calon siswa yang tidak lulus dalam proses penerimaan siswa baru karena SMP Negeri 2 Merauke tidak banyak menerima siswa baru. Untuk itu, sekolah sudah mengantisipasi kekecewaan, bahkan protes dari orang tua dan calon siswa. Jumlah keseluruhan yang mendaftar 381 dan yang direkrut hanya 315. Mengingat kelas kami yang kurang memadahi, sehingga itu yang bisa kami terima. Kemudian yang kami terima adalah dari 53% dari domisili atau zonasi, kemudian 20% dari afirmasi, 25% dari prestasi, dan 5% dari zonasi. Saat ini kemarin tanggal 5, hari Sabtu tanggal 5 itu kan pengumuman. Kemarin tanggal 7 kita pengambilan formulir untuk daftar ulang, dan hari ini sudah daftar ulang hari pertama sampai dengan besok. Proses penerimaan siswa baru di SMP Negeri 2 Merauke mengacu pada regulasi, yakni wajib sesuai domisili, prestasi, dan afirmasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini banyak kendaraan roda 2 maupun 4 dari luar daerah yang masuk ke wilayah Merauke, Papua Selatan dan masih menggunakan nomor polisi lama. Tentu hal ini merugikan karena pajak kendaraan tidak masuk ke kas daerah. Warga atau pengusaha menggunakan berbagai cara untuk memasukkan kendaraan dengan nopol daerah ke wilayah Merauke untuk kepentingan bisnis. Dari penyelidikan Samsat Merauke, kendaraan tersebut masuk melalui pelabuhan kecil di luar kota Merauke atau menggunakan angkutan yang tidak terpantau sehingga sulit terdeteksi. Nopol provinsi lain yang beroperasi di Provinsi Papua Selatan, datanya agak sulit untuk kita deteksi. Itu kenapa, Pak? Iya, ada yang masuknya melalui pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi. Karena di Papua Selatan ini kan banyak pelabuhan tikus. Jadi kita tidak tahu yang masuk melalui pelabuhan tidak resmi itu, baik itu mungkin pelabuhan perusahaan kan, mungkin di muara sungai kah, mereka masuk, ada alat berat juga masuk.
bawa masuk kendaraan kami tidak tahu. Itu orang bikin untuk menghindari pajak juga ya? Sebenarnya itu mungkin persepsi kami seperti itu, tapi itu sebenarnya mereka datang ke sini ada berkaitan dengan menunjang usaha mereka. Bisnis ya? Ya, bisnis. Berarti itu boleh dikatakan juga bahwa itu dimasukkan secara ilegal juga ya? Ya, seharusnya. Sementara itu di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Dinas Pendapatan Daerah menargetkan pendapatan dari pajak kendaraan dan bumi serta bangunan sebesar 6,4 triliun rupiah. Hingga awal Juli 2025, Badan Pendapatan Daerah Mimika mencatat pendapatan daerah sudah mencapai sekitar 3 triliun rupiah atau berkisar 51%. Nah, untuk semester pertama bisa kita bilang tercapai. Ya, untuk sampai Desember ini kan kita belum tahu karena ada program kayak dana transfer ini kan berpengaruh dari pusat. Artinya ada program Pak Presiden terkait efisiensi kemarin, pengurangan ya itu kita harus sesuaikan, kita kurangi. Tapi untuk dana transfer lain-lain royalti Freeport sejauh ini sesuai dengan perencanaan. Dana yang telah masuk ke Dispenda akan dikelola untuk pembangunan infrastruktur dan bidang lain seperti kesehatan dan pendidikan. Dispenda mengimbau warga taat membayar pajak sehingga pembangunan di Mimika berjalan maksimal. Muhammad Ridwan dan Igobat Momolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.